Ada 3 faktor sebelum kalian membangun atau menjalankan sebuah bisnis apapun, baik itu online bisnis atau tradisional bisnis. Kalian harus memperhatikan 3 faktor ini, karena ketiga faktor ini sangat menentukan bisnis kalian akan bertahan berapa lama. Oke, pertama, apakah bisnis yang kalian jalankan tersebut beresiko atau tidak? Bisa kalian jalankan atau tidak? Dan bisa menghasilkan uang atau tidak? Oke, dan yang kedua, apakah bisnis kalian memiliki faktor compounding atau tidak? Oke, bisa kalian duplikasikan atau tidak? Bisa kalian gandakan atau tidak? So, kalau kalian bergantung hanya pada satu bisnis, ketika sesuatu terjadi pada bisnis kalian, entah itu terbakar atau bangkrut, masih ada bisnis lain yang akan menyelamatkan kalian. Ketiga adalah leverage, dan saya akan menjelaskan apa itu compounding dan leverage. Oke, berdasarkan Robert T. Kiyosaki, Robert T. Kiyosaki dalam bukunya menjelaskan tentang cash flow quadrants. Kalian pasti tahu siapa Robert T. Kiyosaki. Robert Kiyosaki menjelaskan cash flow quadrants. Robert Kiyosaki membagi 4 quadrants di mana kita bisa menghasilkan uang. Di mana seperti yang kita ketahui, I adalah karyawan, dan S adalah self-employee atau pemilik bisnis kecil-kecilan, dan B adalah business owner atau pemilik bisnis yang besar. Setidaknya mereka memiliki 500 karyawan di dalamnya, dan I adalah investor. Mari kita lihat kuadran pertama, karyawan. Ciri-ciri dari sebuah karyawan adalah kalian bekerja untuk perusahaan. Kalian bekerja untuk instansi atau yayasan di mana kalian memiliki bos. Ketika kalian memiliki bos, apa yang terjadi? Kalian akan diatur oleh bos. Kalian berada di bawah pimpinan bos atau perintah bos. Jadi bos kalian akan menentukan cara berpakaian kalian, kapan kalian akan berangkat kerja, jam berapa kalian harus mulai kerja, kapan kalian boleh makan siang dan boleh istirahat. Bos kalian akan menentukan berapa lama kalian bisa berlibur, misalnya ketika kalian ambil cuti untuk berlibur, dan bahkan gaji kalian diatur oleh bos. Dan biasanya kalian yang berada di I kuadran ini, kalian akan bekerja selama 10 sampai 15 jam per hari. Lalu kemudian kalian akan dibayar per bulan. Tanpa kalian sadari, kalian berada di kuadran yang beresiko. Kenapa? Karena ketika kalian ada karyawan baru misalnya yang lebih cerdas dari kalian, yang lebih pintar dari kalian, yang lebih cekatan dari kalian, yang lebih terampil dari kalian, maka posisi kalian akan terganti dan bisa saja jabatan kalian tidak akan naik-naik karena kalian akan disaingi oleh orang tersebut. Dan perusahaan tidak mungkin mau memperkerjakan orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak memiliki skill atau pengetahuan. Pasti mereka akan memperkerjakan orang-orang yang cerdas untuk memajukan dan memberi keuntungan dalam perusahaan tersebut, perusahaan di tempat kalian bekerja. Lalu apa yang terjadi dengan kalian? Apakah posisi kalian akan aman? Karena perusahaan pasti akan selalu mengincar karyawan baru, di mana mereka bisa membayar karyawan tersebut dengan gaji yang lebih murah daripada kalian. Pernah tidak kalian menemukan anak baru yang mungkin gajinya lebih besar dari kalian? Jarang ya. Mereka pasti akan membayar karyawannya kurang dari gaji kalian, tidak lebih dari gaji kalian. Dan ketika kalian berada di posisi itu, apakah kalian merasa bahagia? Apakah kalian merasa kalau kalian itu tidak disaingi? Karena anak itu melakukan pekerjaan lebih baik daripada kalian, lebih pandai, lebih cerdas. Apakah posisi kalian akan aman? Apakah kalian akan baik-baik saja dengan semua itu? Tidak, right? Pasti kalian komplain, kalian tidak suka. Untuk kalian yang tidak suka,
Oke, kalian pasti berpikir untuk mencari jalan lain untuk menghasilkan uang, yaitu apa? Dengan mendirikan sebuah bisnis kecil-kecilan. Yang penting kalian tidak diatur oleh bos. Kalian adalah bosnya dan kalian tidak diatur-atur kapan kalian harus pulang atau tutup toko, kalian kapan maunya tidur, kapan maunya pergi berlibur, kapan maunya makan, itu terserah kalian. Gak ada yang atur karena kalian adalah pemilik dari usaha kalian sendiri. Oleh sebab itu, jika kalian memiliki modal, kalian pasti memilih untuk membangun bisnis kalian sendiri. Oke? Dan kalian berpikir untuk berpindah dari kuadran I sebagai karyawan menjadi pemilik bisnis kalian sendiri. Jadi, contohnya kalian yang memiliki rumah makan atau salon, oke? Nah, ketika kalian tidak memiliki bos, kalian bebas mau buka jam berapa, mau tutup jam berapa, hari ini buka, besok buka, gak ada masalah, gak ada yang komplain. Oke, it's up to you. So now, contoh kalian bekerja selama 15 jam. Di dalam 15 jam ini, oke, anggap saja per hari kalian mendapat $10. Maka per hari kalian bisa menghasilkan $150. Oke, $150. Apakah penghasilan kalian masih bisa kalian tingkatkan? Mungkin bisa, tetapi kalian harus bekerja lagi lebih banyak lagi. Mungkin menambah jam kerja 5 jam lagi menjadi 20 jam. Jadi 20 jam, kalau misalnya kalian bekerja selama 20 jam, oke, maka pendapatan kalian adalah sekitar $200. Ya kan? It's up to you lah. Ya, it's up to you, kalian mau bukanya berapa jam. Semakin banyak profit yang kalian inginkan, yang ingin kalian dapatkan, semakin banyak waktu yang kalian habiskan di dalam bisnis kalian, entah itu salon, entah itu restoran, entah itu toko baju, apapun itu. Oke, kalian yang menentukan profit kalian. Oke, mau dapat banyak, kerja lebih lama, mau dapat sedikit, kerjanya sebentar. Tetapi kalian bebas, gak ada yang atur. Walaupun mungkin kalian punya karyawan entah 1 atau 2, oke, karyawan itu tetap kalian gaji dan penghasilan tidak akan seberapa karena kalian juga harus membayar karyawan kalian yang 2 itu. Oke. Oleh sebab itu, sebagian besar dari orang-orang di kategori kedua ini yang menjadi pemilik bisnis, oke, menjadi pemilik bisnis yang kecil-kecilan itu, bisnis seperti itu biasanya bisnis keluarga ya, yang dimana yang bisa mengelola bisnis itu adalah relatif kalian, keluarga kalian, saudara kalian. Kalaupun mempekerjakan orang lain, berarti kalian harus menggaji atau memberi upah kepada orang yang kalian pekerjakan. Nah, lalu kalian mungkin yang sudah berhasil, yang membangun bisnis kalian dari tadinya 0, dari minus, kemudian kalian akan berpindah ke kuadran B. Oke, business owner, big business owner, dan kalian yang gagal akan kembali lagi ke kuadran I, menjadi karyawan lagi. Tidak ada pilihan lain. Oke, ketika kalian bangkrut, oke, tidak ada customer, tidak ada pelanggan, tidak ada yang membeli makanan kalian, atau tidak ada orang yang datang potong rambut, oke, walaupun ada 1-2 per hari, oke, dan itu sangat tidak menguntungkan. Nah, ketika kalian gagal dalam bisnis kalian itu, kalian akan kembali ke kuadran pertama, yaitu sebagai karyawan, cari kerja lagi, cari peluang kerja lagi. Oke, pasti seperti itu. Oke, kalian pasti bisa rasakan. Nah, sekarang mereka yang membangun bisnisnya menjadi bisnis yang lebih besar lagi dan berhasil mengumpulkan keuntungan mereka, dan mereka membuat bisnisnya semakin besar sehingga mereka menjadi business owner, big business owner ya. Nah, kemudian syarat untuk berada di posisi ini adalah kalian yang memiliki kurang lebih 500 karyawan. Oke, memiliki 500 karyawan baru kalian bisa dikategorikan di kategori ini. Jadi, apakah posisi kalian di kuadran ini beresiko? Ya, kuadran I atau S sama-sama beresiko. Kenapa? Untuk memulai sebuah bisnis, oke, sekecil apapun bisnis itu kita tetap membutuhkan modal. Oke, ketika bisnis kita tidak berjalan lancar, maka kita tidak akan mendapatkan keuntungan dan mungkin saja modal kalian tidak kembali. Contohnya seperti kalian yang kebanyakan
yang di otak kalian adalah mendirikan warung makan misalnya. Oke, kalian mendirikan warung makan itu pakai modal. Nah, ketika makanan kalian tidak laku, oke, makanan kalian basi, bangkrut kan? Tidak untung, nggak bangkrut lah, at least nggak untung. Oke, akan tetapi bahan-bahan untuk kalian jual itu kalian harus beli lagi, dan itu butuh dana lagi. Oke, kalian harus berusaha keras gimana caranya barang yang kalian jual itu laku. Dan untuk kalian yang mungkin jualan baju, oke, apapun itu ya, kalian pasti juga membutuhkan modal. Oke, jika baju-baju kalian laku terjual, kalian untung. Kalau tidak, baju kalian akan jadi pajangan doang. Dan apabila kondisinya seperti itu, apakah bisnis kalian itu aman? Risiko juga ya, karena kalian menghabiskan banyak uang untuk membeli produk yang bisa kalian jual kembali, yang untungnya tidak seberapa, dan produk kalian tidak laku. Nah, kebayang kan? Untungnya nggak kembali. Oke, mari kita lihat. Oke, yang 500 orang ini bekerja untuk kalian. Oke, dalam satu hari berpenghasilan $10 selama 10 jam per hari. Oke, maka pendapatan kalian adalah sekitar 50.000. Oke, 50.000 per hari. Oke, itu per hari loh ya, itu per hari. Oke, jadi kalian bisa lihat ketika mereka bekerja selama 30 hari, maka penghasilannya jika dikalikan dengan 30 hari, maka penghasilan mereka sekitar 1.500.000 million. Wow, 1,5 M. Oke, pertanyaannya, bisakah kita berada di posisi ini? Bisakah kita memperkerjakan 500 orang seperti mereka? Contohnya seperti McDonald, Alfamart, Alfamidi, KFC, Pertamina. Oke? Mampu kita seperti itu? Apakah kita mampu berada di kuadran ini? Di mana kita memiliki banyak karyawan? Oke? Di mana kita tidak dipengaruhi oleh satu karyawan yang dipecat? Nggak berpengaruh sama sekali karena mereka masih memiliki 499 karyawan. Apakah kita mampu berada di posisi mereka? Jika kalian memiliki banyak uang, mungkin bisa. Oke? Dan bagi kita, mungkin tanda tanya besar. Lalu, apabila ya, tapi jarang terjadi. Nah, apabila kalian gagal di sini, kalian akan kembali ke kuadran pertama atau akan kembali lagi ke kuadran kedua, yaitu S kuadran. Akan tetapi kalian yang membuat bisnis kalian lebih besar lagi dan memiliki profit yang luar biasa, maka kalian akan berpindah dari kuadran B ke I, yaitu investor. Nah, investor menanam modal, lalu mereka akan menghasilkan uang dari uang yang mereka investasikan itu. Ya, jadi mereka tidak perlu hadir, mereka nggak perlu terlibat di dalam kegiatan sehari-hari, pekerjaan sehari-hari. Mereka hanya tinggal tunggu di rumah dan mendapatkan keuntungan mereka. Jadi sangat enak ya berada di kuadran ini. Dan bisa kalian lihat seperti seseorang yang mendirikan sebuah pariwisata. Mereka menanamkan modal di situ, membangun sebuah pariwisata, tempat hiburan. Akan tetapi ketika musim seperti sekarang nih yang masa pandemi, entah itu hotel, entah itu pariwisata, semuanya tutup kan. Nah, apabila hal itu terjadi, apakah posisi sebagai seorang investor juga aman? Terancam juga ya. Dan menjadi investor ketika krisis ekonomi terjadi, mereka akan sangat berpengaruh. Misalnya kalau kita lihat perhotelan atau pariwisata, akan jarang sekali orang yang akan datang berkunjung, apalagi di masa pandemi ini. Jadi terbayang ya di dalam benak kalian, apakah mereka juga aman berada di investor? Mereka yang memiliki hotel, apakah mereka aman? Dan saya punya teman yang bekerja di hotel dan katanya selama pandemi ini penghasilan mereka sangat berpengaruh karena sedikit orang yang datang ke hotel tersebut. Begitu juga pariwisata juga akibat dari pandemi ini tidak ada yang diperbolehkan masuk ke pariwisata itu untuk berlibur. Jadi kita bisa lihat sekilas, kita bisa
pahami bahwa ternyata di posisi ini juga terancam karena penghasilan mereka dipengaruhi oleh krisis keuangan. Oke, contoh lain ketika seseorang mendirikan sebuah bangunan, di mana bangunan itu mereka akan menyewakan setiap ruko-ruko, dan ruko tersebut anggap saja 5 tingkat ya, 5 tingkat. Lalu di setiap dari keseluruhan 5 tingkat itu mereka memiliki 100 ruangan, 100 ruko yang mereka bisa sewakan. Oke. Dan penghasilan mereka itu sangat berpengaruh pada orang yang menyewa tempat itu. Ketika mereka tidak ada datang menyewa tempat tersebut, maka tidak akan ada keuntungan atau profit untuk mereka, karena orang yang menyewa ruko tersebut, ketika mereka tidak punya modal untuk menyewa, tidak ada produk untuk mereka jual, otomatis tidak akan menyewa ruko-ruko tersebut, ya kan? Dan dengan kondisi seperti itu, kita pasti bisa menyimpulkan bahwa investor seperti itu pun memiliki resiko, dan kita tidak tahu seberapa banyak uang yang mereka keluarkan untuk mendirikan ruko-ruko tersebut. Dan kalaupun misalnya ada yang menyewa ruko mereka, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal mereka yang mereka gunakan untuk membangun bangunan tersebut. Saya tidak tahu entah itu 5 tahun atau 10 tahun, kita tidak tahu. Dan ketika sebelum mencapai target tersebut, misalnya pandemi terjadi, ya kita bisa bayangkan lah ya, seberapa besar pendapatan mereka dan seberapa besar profit yang mereka bisa hasilkan selama masa pandemi. Dan hal itu mungkin juga sangat berpengaruh pada penyewa ruko tersebut, karena mereka terkena pajak. Mungkin pajak mereka akan dinaikkan, ya kan? Seperti itu. Jadi kalian bisa menyimpulkan orang-orang yang berada di kuadran I, harus memiliki kapital, harus memiliki modal, harus memiliki uang untuk berinvestasi. Dan investasinya mereka itu tidak sedikit, ya pasti. Bayangin aja kalau kalian membangun bangunan yang 5 tingkat dengan 100 ruangan di dalam atau 100 ruko, itu nggak sedikit. Billion dolaran. Billion dollar mean like mungkin ratusan, mungkin miliaran. Saya tidak terlalu paham tentang hal itu, tapi yang bisa saya bayangkan adalah seperti itu. Mereka akan banyak sekali membutuhkan uang untuk mendirikan ruko tersebut, dan investmentnya itu sangat bergantung pada penyewa, ya kan? Untuk menjadi seorang investor pun tidak begitu saja, tidak bisa kita raih secara instan. Kalian harus berada di posisi I, di kuadran I, lalu kalian berpindah ke kuadran S, lalu kemudian dari kuadran S kalian berpindah lagi ke kuadran B, dari kuadran B lalu ketika kalian bisnisnya sudah gede, sudah berhasil, sudah besar, barulah kalian bisa pindah menjadi investor. Yang ingin saya jelaskan di sini adalah 95%. 95% populasi. Populasi di sini sekitar 95% berada di kuadran ini. 95%. Dan selebihnya yang berada di kuadran kanan, ini kuadran kiri dan ini kuadran kanan, itu sekitar 5% populasinya yang berada di kuadran ini. Artinya untuk berpindah ke kuadran kiri dan ke kanan, itu tidak mudah. Kita bisa lihat dari persentase yang kita lihat di sini, 95% berada di kuadran kiri, dan itu artinya untuk berpindah ke kuadran kiri ke kanan bukanlah hal yang mudah. Oleh sebab itu hanya 5% populasi yang bisa berada di kuadran tersebut. Itu ketika kita berbicara tentang populasi. Nah, sekarang ketika kita membahas tentang uang, 95% populasi, hanya memiliki 5% uang di kantong mereka, di ATM mereka. Mereka bekerja keras setiap hari, banting tulang pagi, pulang malam, pinggang mereka patah-patah, pegel-pegel. Mereka hanya memiliki 5% uang di kantong mereka. Lalu untuk mereka yang berada di kuadran kanan, mereka memiliki 95%. Mereka kerja tidak seberat yang berada di kuadran kiri.
Akan tetapi mereka bisa mengantongi 95% uang atau kekayaan. Luar biasa, ya kan? Apakah kalian ingin berada di posisi ini? Tidak perlu capek-capek kerja. Oke, biar karyawan kalian yang bekerja, kalian duduk di rumah, duduk cantik, dan uang datang sendiri. Itulah kuadran sebelah kanan. Oke, kalian bisa berlibur kapan saja, kalian bisa pergi kemana saja tanpa harus memikirkan pekerjaan kalian atau bisnis kalian, karena kalian sudah memiliki beberapa karyawan yang bekerja untuk kalian. Kalian tidak perlu lagi ikut campur tangan, oke, ikut terlibat di dalam bisnis kalian. Walaupun kalian datang, ya paling datang sekali sebulan, dan ketika kita membandingkan kehidupan antara kuadran kiri dan kuadran kanan itu sangat kasihan ya. Kuadran kiri kita hidup di tempat yang penuh persaingan. Oke, jika kalian seorang karyawan, kalian harus bersaing dengan teman kerja kalian. Gimana caranya kalian bisa memberikan yang terbaik, oke, mengambil hati bos kalian biar bos kalian memberi upah yang lebih tinggi atau menaikkan jabatan kalian, kayak gitu ya. Apalagi di bisnis ini ya, self business. Oke, jadi itu sangat, pemilik bisnis pribadi itu sangat luar biasa kompetisinya atau persaingannya, karena berbisnis kan nggak cuma satu, nggak cuma kalian. Kalau cuma kalian mungkin mudah kalian berpindah dari kuadran kiri ke kanan, tapi berbisnis juga nggak cuma satu, banyak saingan. Jadi kalian gimana caranya berkompetisi, bersaing dengan rekan-rekan kalian, oke, mengatur strategi dan hanya memiliki 5% uang. Miris. Dan jika ada bisnis, oke, jika ada bisnis yang tidak memiliki resiko, oke, tidak ada investment, tidak melakukan investment segede seorang investor, dan tidak membutuhkan begitu banyak keahlian atau skill, oke, kita bisa mempelajarinya sembari kita menjalankan bisnis tersebut. Oke, apakah kalian tertarik? Nah, sekarang mungkin kalian bertanya lagi nih, mana ada bisnis yang kita bisa kembangkan tanpa pengetahuan? Iya, kalian akan memiliki skill itu, kalian akan memiliki pengetahuan itu sembari kalian menjalankan bisnis tersebut. Oke, kalian bisa mempelajarinya. Jadi untuk kalian yang tidak memiliki skill berbisnis sama sekali, jangan patah semangat. Oke, ada peluang untuk kalian yang dimana kalian bisa mengembangkan peluang tersebut dan berpenghasilan dari peluang ini. Ketika kalian berada di kuadran kiri, oke, kalian berjuang begitu lamanya, oke, perekonomian kalian tidak berubah-berubah, alright. Sementara mereka hanya hitungan hari mereka bisa mendapat ratusan juta, oke, kalian bisa memiliki peluang yang sama seperti peluang yang dimiliki oleh orang-orang yang berada di kuadran kanan ini. Nah, ketika ada peluang bisnis seperti itu, tidak beresiko, tidak perlu melakukan investasi, oke, tidak memerlukan skill kalian, oke, yang pada akhirnya kalian akan belajar, don't worry, oke. Apakah kalian akan tertarik? Oke, apakah kalian akan mengambil peluang itu dan belajar, mempelajari usaha tersebut? Nah, sekarang kalian sudah punya ide kenapa kita harus begitu benar-benar mempertimbangkan bisnis apa yang bisa kita jalankan. Now, come back to these 3 factors. Faktor pertama sudah saya jelaskan. Oke, jadi kalian pasti berpikir, oh ya, kalian pasti sudah paham untuk berbisnis. Oke, kita harus memperhatikan resikonya. Kita juga harus memperhatikan penghasilan atau profit yang kita dapatkan itu hanya untuk sehari atau untuk selamanya. Oke, saya hapus dulu ya. Semoga kalian paham dengan cash flow quadrants ini. Dan jika kalian ingin mempelajari mendalam tentang cash flow quadrants, kalian bisa melihat video-videonya di YouTube, sudah banyak, atau kalian juga bisa membaca bukunya. Oke, sehingga kalian punya pengetahuan akan hal itu. Oke, jadi kalian bisa kembangkan pengetahuan kalian. Oke, kalian harus bisa belajar,
belajar itu tidak harus selamanya pergi sekolah, oke, go to university untuk belajar. Nggak perlu, kalian hanya memanfaatkan informasi-informasi yang saat ini sedang berkembang, oke, melalui YouTube, melalui Google, media, informasi apapun itu, dimana kalian bisa belajar dari situ. Dan kalian bisa mengambil peluang, banyak sekali peluang sebenarnya yang invisible, oke, kalian tidak melihatnya, tapi itu ada di depan mata kalian. Hanya saja kalian yang tidak melihat itu, dan kalian terlalu sibuk dengan apa yang ada di depan mata kalian. Jadi bukalah mata kalian, oke, banyak peluang, banyak sekali, oke. Jadi jika kalian hanya bergantung pada satu penghasilan, kalian berada di zona yang sangat tidak aman untuk masa depan kalian. Tidak hanya untuk masa depan kalian, pikirkan juga dengan anak-anak kalian, pikir juga nasib anak-anak kalian. Ketika anak-anak kalian mungkin suatu saat sudah besar, ingin sekolah, ingin kuliah, dan kalian tidak mampu mengikuti apa yang mereka inginkan, tidak mampu mendukung mereka untuk meraih cita-cita mereka, pasti perasaan kita sebagai orang tua pun akan tidak senang, pasti akan merasa sedih, oke? Jadi sebelum itu terjadi, alangkah baiknya kalian manfaatkan informasi-informasi yang ada saat ini. Kalian coba, oke, kalian coba dan pelajarilah informasi-informasi itu. Ketika kalian merasa nyaman dengan peluang tersebut, ambil peluang itu dan kembangkan, pelajari lebih dalam lagi, oke? Kasihan, dan itu tidak berdampak loh ya, keadaan perekonomian kita itu tidak hanya berdampak pada diri kita sendiri, tapi juga pada anak-anak kita, oke? Kasihan ya. Jadi perhatikan masa depan kalian, jangan terlalu sibuk dengan apa yang kalian lakukan saat ini, ketika apa yang kalian saat ini lakukan itu sama sekali tidak menunjang perekonomian kalian. Carilah peluang itu, oke? Cari peluang itu ada kok di mana-mana, banyak, oke? Zaman sekarang, tapi kalian terlalu skeptikal, terlalu curigaan orangnya. Jadi walaupun peluang itu berlalu lalang di depan mata kalian ya, mungkin di sosial media kalian hanya scrolling, padahal di sosial media itu peluangnya sangat banyak gitu ya, dan kalian hanya berperan sebagai pengguna, oke, yang menguntungkan orang lain. Oke, bermainlah, oke, carilah peluang itu, terlibat di dalamnya, lakukan, pelajari, kembangkan, oke, dimana nanti peluang itu akan sangat membantu generasi kalian, generasi kita. Oke, lanjut ya. Faktor pertama udah selesai, dan sekarang we are about to explain about the second factor, so compounding. Oke, untuk compounding, oke, kita lihat ilustrasi yang akan saya berikan. Oke, anggap saja saya menawarkan pekerjaan kepada kalian. Oke, saya membutuhkan kalian bekerja untuk saya hanya selama dalam 1 bulan saja, dan saya akan memberikan option, pilihan, oke, dimana kalian menentukan sendiri bagaimana kalian ingin dibayar oleh saya. Oke, yang pertama option A, yang kedua option B. Oke, di option pertama ingat ya, hanya memperkerjakan kalian itu hanya 30 hari, oke? 30 hari saja, nggak lebih dari itu, 30 hari. Kita lihat di option pertama, saya akan bayar kalian, oke, 100 ribu dolar, oke, per hari. Dan hari kedua 100 ribu dolar per hari, hari ketiga 100 ribu dolar, oke, dan keempat 100 ribu dolar, yang kelima, oke, 100 ribu dolar, lalu, oke, hanya sampai 30 hari ya, sampai 30 hari saja, oke. Nah, sekarang kita lihat di option B, di mana saya akan membayar kalian, oke, 1 sen per hari, hari kedua, oke, 2 sen, dan hari ketiga 4 sen, oke, di hari keempat 8 sen, oke, jadi di hari kelima, oke, 0,16 sen, oke. Jadi selama 30 hari
berapa komisi kalian ya. So, berapa komisi kalian? Saya hanya akan memperkerjakan kalian selama 30 hari. Oke. Jadi dari kedua ilustrasi ini, kalian pilih yang mana? Option A atau option B? Kalian pilih sendiri. Dan tentukan pilihan mana yang kalian pilih, option mana yang kalian pilih, A or B. Oke, kebanyakan dari kalian pasti akan memilih option A karena 99%, oke, 99% populasi di dunia ini pasti akan memilih option B, dan hanya sekedar 1% dari mereka yang memilih option B. Kenapa seperti itu? Karena mereka melihat bahwa penghasilan atau uang, upah, gaji yang ada di option A itu lebih besar. Oke, saya akan jabarkan, oke, sehingga kalian bisa menentukan pilihan kalian dengan benar. Jadi hari ke-6 $100.000, hari ke-7 $100.000, hari ke-8 $100.000, oke. Hari ke-9 $100.000, oke. Hari ke-30 $100.000, oke. Now, oke, jadi kalian bisa melihat angka-angka ini. Tadi ketika kalian memilih option A, kalian hanya mendapatkan sekitar 3 miliar $3 million. Kalau di sini kalian akan mendapatkan sekitar 5M kalikan dengan 30 hari. Jadi dalam 31 hari, kalau misalnya dikali 1 hari lagi, kalian akan memiliki 10M. Oke, 10 million dollar. Oke, ini adalah dolar. Jadi simple, right? Oke, saya jelaskan kembali ya, ulang. Jadi 0,1 sen. Oke, 1 sen dikali 2 jadi 2 sen, 2 sen dikali 2 jadi 4 sen, 4 sen dikali 2 jadi 8 sen, 4 sen dikali 2 jadi 8 sen, 8 sen kali 2 jadi 16 sen, dan 16 sen dikali 2 jadi 32, dan 32 dikali 2 sen jadi 64, dan 64 di sini seharusnya 1,28, tetapi saya buat angka 5 supaya perhitungannya lebih mudah. Jadi dari 1,25 sen jadi 2,5 dolar, 1,25 sen, 1,25 dolar menjadi 2,5 dolar, yang 2,5 dolar jadi 10 dolar, dan yang 10 dolar jadi 20 dolar, dan begitu terus ya, dikali 2 semuanya. Jadi kalian bisa melihat perbedaannya ketika kalian memilih A, oke, maka penghasilan kalian dalam per bulan itu adalah 3 million dollar, dan ketika kalian memilih option B, penghasilan kalian itu sekitar 10 million dollar. Dan inilah Anda di dunia kerja. Oke, dunia kerja itu seperti ini. Jadi di dunia kerja ya, yang kalian lihat, yang kita kejar adalah gaji. Jadi kita selalu bekerja berdasarkan gaji. Kita selalu melihat, kita selalu melamar pekerjaan atau perusahaan di tempat, kita selalu melihat bahwa kita selalu mencari pekerjaan di perusahaan yang bisa menggaji kita itu besar atau dengan gaji tinggi. Jadi perusahaan, ketika kalian bekerja di perusahaan, kalian akan memiliki gaji seperti ini. Jadi mungkin gaji kalian pertama adalah 100.000, oke, misalnya 100.000, jadi akan meningkat lagi, oke, akan ditambah lagi di tahun berikutnya, dan akan bertambah lagi, oke, di tahun berikutnya. Jadi penambahan gaji atau peningkatan gaji itu berdasarkan biasanya lama kalian kerja atau prestasi kalian. Jadi ketika kalian akan mendapatkan promosi atau telah mendapatkan promosi, pasti kalian gajinya juga akan naik. Tetapi kalau misalnya kalian gajinya tidak naik-naik, ya pasti kalian akan tetap memiliki gaji yang seperti ini ya, flat, datar. Dan mari kita lihat yang option B, oke, yang option B atau pilihan B. Oke, saya sedikit. Jadi kalian yang memiliki penghasilan, oke, seperti ini akan menjulang gitu ya, akan meningkat seperti ini. Jadi kalian yang memiliki penghasilan seperti itu akan menduplikasi, oke, dan itu adalah eksponensial, oke, growth, oke, di mana
uang kalian atau pendapatan kalian akan selalu berkembang, akan selalu berduplikasi. Oke, sementara di sini kalian memiliki sistem gaji yang linear growth. Artinya, berapapun kalian yang dapatkan bulan ini, akan kalian dapatkan jumlah yang sama di bulan depan. Jadi tidak ada perkembangan sama sekali, kecuali ketika kalian mendapat jabatan. Akan tetapi uang tersebut lagi-lagi jumlahnya akan sama, tidak ada bedanya. Berbeda dengan yang exponential growth. Nah, pertumbuhan keuangan atau perkembangan keuangan dengan metode ini disebut exponential growth, dan itulah yang dinamakan faktor compounding. Seperti poin nomor 2 yang tadi, itu namanya compounding, artinya mengganda atau meningkat. Dan itu tidak dipengaruhi oleh hari. Bisa berkembang setiap saat, tidak ada batasan. Seperti yang dijelaskan oleh Albert Einstein. Jika sesuatu yang kalian hasilkan berkembang dengan exponential growth, itu akan terus berkembang, tidak akan dipengaruhi seperti yang kita lihat Facebook, Google, McDonald, KFC, Alfamart, Alfamidi, kemudian Pertamina. Nah, itu termasuk exponential growth. Dan kalian yang berada di option A itu adalah seorang karyawan atau seseorang yang memiliki bisnis kecil-kecilan, kayak gitu. Jadi sekali lagi, exponential growth atau compounding adalah pertumbuhan pendapatan kalian setiap hari, setiap saat, dan itu tidak dipengaruhi oleh waktu, tidak dipengaruhi oleh krisis keuangan, tidak sama sekali. Kita bisa lihat Facebook, Google, internet, apakah terpengaruh oleh krisis, oleh pandemi? Tidak, right? Mereka tetap berkembang, apalagi internet, ya kan? Kalian bisa bedakan, ya. Dan lihat pekerjaan kalian. Mereka yang bekerja di perusahaan, mereka yang bekerja di perhotelan, apakah mereka akan terpengaruh dengan kondisi pandemi seperti ini? Jelas, gaji mereka akan dipotong. Masih mending ketika gaji mereka dipotong. Bagaimana kalau mereka dipecat? Kan mereka kena di PHK. Kasihan, ya kan? Sudah bergantung pada gaji satu-satunya, di PHK pula. Iya kalau sudah punya simpanan. Iya kalau tidak punya istri, anak yang butuh dikasih makan. Iya kalau tidak punya cicilan. Jadi buat kalian yang suka cicil-cicil, kalian yang suka utang-utang, pertimbangkan konsekuensi seperti itu. Kita tidak akan pernah tahu perekonomian kita itu akan selalu baik-baik saja atau tidak. Kita masuk di faktor yang ketiga, yaitu leverage. Jadi kita masuk di faktor ketiga, leverage. Leverage artinya pengaruh. Pengaruh artinya gini, kalau kalian memiliki satu bisnis, entah itu toko, entah itu warung makan, entah itu salon, something happen to your business, you will go lost. Kalian akan kehilangan dalam semalam, ya. Jadi kalau misalnya kalian punya lebih dari itu, beberapa cabang, walaupun salah satunya terhantam ombak atau terhantam oleh gempa, hancur luluh lantah, penghasilan kalian itu tetap ada. Tetap berpenghasilan dari bisnis kalian yang lain, cabang kalian yang lain, gitu. Itu leverage. Leverage artinya tidak berpengaruh sama sekali ketika bisnis kalian itu bangkrut, kayak gitu, ya. Karena masih ada sumber bisnis yang lain, sumber pendapatan yang lain yang kalian bisa dapatkan, dan kalian bisa bangun lagi bisnis yang tadi sudah hancur luluh lantah oleh gempa atau terbakar oleh api, hangus semua, ya kan. Jadi tidak akan berpengaruh sama sekali, tidak akan rugi banyak, walaupun rugi ya paling nggak seberapa, karena masih bisa dibangun lagi. Itu namanya leverage atau pengaruh. Jadi, kalau misalnya kalian bisa menemukan definisi yang lebih sempurna dari ini, ya kalian bisa menggunakan bahasa itu di presentasi kalian. Dan saya hanya mengerti bahasa itu, jadi bahasa itu yang saya pakai. Saya akan mengilustrasikan bagaimana itu leverage. Anggap saja kalian
punya toko, oke, punya kedai, punya salon, punya rumah makan, punya restoran, apapun itu ya. Nah, sekarang dengan usaha ini kalian bisa menghasilkan uang, oke? Dan yang mendirikan bisnis ini adalah kalian, seorang diri, dengan modal kalian sendiri, oke? Dan kalau kalian, oke, gagal dalam bisnis ini, atau ya something happen to you lah, ya kayak bangkrut, atau mungkin ada terjadi kebakaran, mungkin kalian lupa matikan kompor, atau ada gempa, terus bisnis kalian itu hancur, oke? Kalian tidak akan mendapatkan penghasilan dari bisnis itu, oke? Sekali bisnis itu hancur, kalian akan kehilangan bisnis itu dalam waktu semalam, oke? Beresiko, oke ya, resiko sangat beresiko ketika kalian hanya bergantung pada satu bisnis kalian saja. Resiko ya, sangat beresiko, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau misalnya ada orang jahat siram minyak tanah ke warung kalian, maka warung kalian akan sirna. Atau kalian yang lupa matikan kompor, oke, saking lelahnya kalian tiba-tiba tidur, oke, kalian lupa matikan kompor, meledak, hancur, hangus semua, ya kan? Paham ya? Something happen like that. So kalian akan kehilangan uang kalian. Kalian akan kehilangan tidak cuma uang, tapi juga toko kalian, barang-barang kalian yang kalian jual, uang kalian sirna dalam semalam. Oke, gambaran yang kedua yaitu leverage. Aduh, tulisannya sedikit jelek, nggak perlu fokus sama tulisannya. Oke, pertama leverage. Oke, pertama tadi kita lihat bisnis tradisional yang kalian jalankan, oke, yang kalian bangun, kalian bentuk sendiri, oke. Dan sekarang kita lihat faktor leverage. Oke, kalau misalnya kalian, oke, memiliki toko, misalnya kita lihat KFC lah, oke, yang branchnya itu di mana-mana, oke, branchnya itu di mana-mana, cabangnya di mana-mana, di seluruh dunia ada, alright. Jadi kalau misalnya salah satu branchnya tidak menghasilkan uang, oke, mungkin seperti yang saya bilang tadi, mereka terkena gempa atau terbakar secara tiba-tiba, apakah mereka akan mendapatkan uang dari outlet ini, dari cabang ini? Ya enggak, mereka enggak dapatkan uang. Akan tetapi mereka tidak berpengaruh sama sekali. Karena apa? Karena mereka masih memiliki, oke, banyak cabang, oke. Anggap saja ini induknya, yang ini ngasilin duit, yang ini ngasilin duit, cabang yang ini ngasilin duit, cabang yang ini ngasilin duit, cabang yang ini ngasilin duit, ini juga menghasilkan duit, ini ngasilin duit, semuanya ngasilin duit. Jadi walaupun satu branch, oke, luluh lantah oleh bom, atau hancur karena gempa bumi, atau terbakar hangus karena kebakaran, oke, mereka akan tetap menghasilkan uang dari cabang-cabang ini, oke. Jadi tidak berpengaruh sama sekali, sehingga dengan penghasilan dari cabang-cabang tersebut mereka bisa membangun kembali, oke, branch mereka, outlet mereka. Beda sama yang kalian yang hanya berbisnis tidak memiliki faktor ini, gitu loh, oke. Saya rasa kalian sudah bisa melihat di kehidupan nyata kalian. Saya tidak usah terlalu detail akan hal itu, oke. Jadi sangat berpengaruh ya. Sekali kalian bangkrut, kalian akan mengulang lagi dari nol. Ya kalau punya uang untuk bangun kembali, kalian harus cari dulu modal, baru kalian bisa bangun lagi. Akan tetapi di sini sangat tidak berpengaruh ketika salah satu toko kalian itu bangkrut. Oke, masih ada cabang-cabang yang lain yang dimana kalian bisa mengumpulkan profit tersebut untuk membangun lagi cabang yang berbeda di tempat yang berbeda atau di tempat yang sama dengan gedung yang baru. Oke, jadi sama sekali tidak terpengaruh oleh bangkrut atau tertutupnya cabang yang satu atau cabang yang lain, karena mereka memiliki banyak cabang, oke, banyak branch. Yang kayak McDonald ya luar biasa ya kan, mereka memiliki faktor ini, oke. Google, YouTube memiliki faktor ini juga, oke. Jadi semoga kalian bisa paham
bisa mengerti dan bisa mengimplementasikan. Dan mulai sekarang, sebelum kalian berbisnis, pikirkanlah ketiga faktor itu. Beresiko atau tidak? Oke, compounding bisa mengada atau tidak? Leverage dipengaruhi oleh situasi, oke, yang terjadi di bisnis kalian atau tidak. So guys, kalau ada bisnis seperti ini, oke, yang tidak memiliki resiko seperti bisnis kalian yang kalian percaya bisa membantu kalian, oke, dan bisnis yang memiliki leverage dan juga compounding seperti yang saya jelaskan tadi, compounding, apakah kalian akan tertarik jika ada bisnis seperti itu? Tidak beresiko, alright, tidak beresiko seperti bisnis kalian yang kalian bangga-banggakan, dan memiliki 100% leverage, tidak berpengaruh sama sekali terhadap penghasilan kalian, walaupun satu outlet kalian hangus terbakar atau luluh lantah karena gempa. Dan apabila ada peluang bisnis seperti itu, apakah kalian akan tertarik mempelajari lebih jauh tentang ketiga faktor ini? Apakah kalian akan tertarik untuk mengembangkan konsep bisnis seperti itu? Kalian masih ingat kan, di dalam tahap presentasi saya menjelaskan tentang P6, dan yang saya jelaskan saat ini adalah P1 atau purpose atau tujuan. Tujuan kita memperkenalkan konsep ini kepada teman-teman kalian, entah itu saudara kalian, siapapun. Jadi dengan memahami konsep ini, mereka pasti akan berpikir, oh ya, mungkin apa yang Tini katakan benar, dan saya tertarik untuk mempelajari lebih dalam lagi apa yang Tini maksud. Kalian pasti tentunya bisa membayangkan betapa hebatnya ketika kita mampu mendirikan bisnis seperti itu, yang tidak berisiko, memiliki konsep compounding dan memiliki konsep leverage. Jadi tidak ada resiko sama sekali yang akan kalian hadapi. So terima kasih sudah tonton video ini. Saya akan lanjut ke video selanjutnya, yaitu P2, tentang apa itu P2. So kita akan lanjut di video selanjutnya, yaitu P2 profile. Saya akan menjelaskan tentang profile. So kita akan lanjut di video berikutnya. Yaitu profile atau profil perusahaan, di mana kalian akan tahu perusahaan yang menerapkan konsep seperti ini. Jadi tidak ada resiko sama sekali, tidak ada investment sama sekali, memiliki faktor compounding and leverage, jadi aman untuk dijalankan.